Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya, Bang Viu M. Natsirkonga, dan Sobat PPATK sudah hadir rekan kita Mbak Ambar Widyaningsih. Beliau alumni akuntan Fakultas Ekonomi ya, bergabung sejak 2007 di PPATK dan sekarang jadi analis. Nah, Sobat PPATK, di meja saya ini ada satu bundel ya, informasi-informasi terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sepanjang 2024. Banyak sekali Sobat PPATK. Saya kalau mau mengupasnya ini mungkin 1 bulan penuh nggak selesai-selesai ini. Ya, kejahatan tuh banyak ya, antara lain ya di bidang kehutanan, lalu kemudian illegal mining, lalu kemudian kejahatan di bagian obat-obatan, banyak sekali lah ya. Tapi untuk kali ini kita bahas tentang initial public offering di pasar modal. Nah, sebelum Mbak Ambar memberikan penjelasan kepada teman-teman, saya juga ingin sampaikan bahwa PPATK sejauh ini sudah menyampaikan ya, periode Januari sampai November 2024 tuh 717 hasil analisis dan 10 hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya ya. Serta juga kita, Mbak Ambar tuh kan selalu kita memberi juga informasi ke Financial Intelligence Unit ya, anggota Egmont Group. Dan juga kalau kita bisa minta informasi ke teman-teman PPATK yang ada di dunia. Dalam kasus judi online misalnya ya, itu beberapa negara banyak sekali memberikan kontribusi kepada kita. Nah, Sobat PPATK, selama 2024 ini juga transaksi terkait dengan tindak pidana kejahatan asalnya itu ada sebanyak 1.411 triliun ya Mbak Ambar, luar biasa itu total dari tindak pidana asal, dan termasuk diantaranya tentu kejahatan di pasar modal ya. Lalu kemudian masuk kita ke persoalan IPO ya. Nah, PPATK sudah menghasilkan hasil analisis, hasil pemeriksaan penyalahgunaan initial public offering. Jadi nanti Mbak Ambar jelaskan apa sih itu IPO ya. Ada 17 emiten yang melakukan pelanggaran di dalam IPO. Nah, itu ada sebanyak 1,5 triliun lebih penyalahgunaannya. Besar sekali ya. Dan dari 1,5 triliun itu Sobat PPATK, 1,3 triliunnya itu disalahgunakan oleh emiten ya. Atau kalau dipresentasikan 87% uang tadi disalahgunakan oleh emiten. Mbak Ambar, ini apa saja nih Mbak Ambar yang dilakukan oleh emiten-emiten nakal ini sehingga mengumpulkan dana sampai 1,5 triliun, tapi harusnya sesuai prospektus itu misalnya untuk nambah modal, ya bayar utang ya, kalau dicajikan di prospektus itu memang sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau itu untuk dibelikan kebutuhan pribadi, ya kan, lalu kemudian investasi di katakanlah di tempat-tempat yang tingkat risikonya tinggi tanpa sepengetahuan pemegang saham, itu kan penyalahgunaan tuh atau pelanggaran ya yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Nah, dari sisi apa yang dilakukan oleh PPATK terhadap penyalahgunaan itu, apa aja tuh bentuk kesalahan yang mereka lakukan? Iya. Terima kasih Bang Piu dan juga Sobat PPATK. Mungkin saya sedikit menjelaskan ya Pak terkait dengan penawaran umum saham ini ya Pak. Ya, atau disebut dengan IPO. IPO ya, jadi ya, kalau di masyarakat sebenarnya? Itu lebih dikenal sama IPO ya, penawaran perdana saham. Nah, jadi IPO ini adalah penawaran efek pertama kalinya kepada masyarakat yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka menjual sebagian saham perusahaan kepada masyarakat Pak, yang tentunya dilakukan sesuai dengan tata cara perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang IPO ini adalah
salah satu langkah yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan ya, ketika perusahaan ini akan menjadi perusahaan go public atau biasa dengan disebut perusahaan terbuka ya Pak. Nah jadi dengan melakukan IPO ini tentunya akan ada saham ya yang dijual kepada masyarakat. Saham perusahaan dijual kepada masyarakat dan nantinya masyarakat akan memberikan sejumlah dana kepada perusahaan. Nah, jadi memang sebetulnya tujuan utama dari IPO yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah untuk mendapatkan sumber pendanaan baru, Pak, atau suntikan modal dari masyarakat ya, yang nantinya seharusnya digunakan nih untuk tujuan ekspansi perusahaan ataupun tujuan-tujuan strategis lainnya ya. Sebagaimana sudah disampaikan pada prospektus perusahaan. Seperti itu, Pak. Dan intinya kan supaya investor dapat keuntungan dari pembelian saham tadi kan? Iya, jadi kenapa misalnya investor tertarik ya untuk membeli saham IPO ya? Karena sebetulnya kalau investor itu beli saham, salah satunya adalah mereka membeli prospek perusahaan tersebut gitu kan. Jadi mereka berharap ini nanti uangnya digunakan secara benar gitu ya, sesuai dengan tujuan tadi, tujuan strategis perusahaan, misalnya untuk ekspansi, kemudian untuk belanja modal ataupun untuk membantu sebagian operasional perusahaan, seperti itu Bang Piu ya. Jadi ketika nanti perusahaan memiliki kinerja yang bagus ya atas penggunaan dana dari masyarakat tadi, tentunya masyarakat berharap perusahaan nanti ke depannya dalam jangka panjang, dalam waktu 3 atau 5 tahun mendatang, itu perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau membukukan keuntungan. Nah, nanti tentunya sebagian keuntungan itu nanti bisa didistribusikan ke masyarakat ya Pak, dalam bentuk dividen misalnya. Nah, itu kan salah satu keuntungan ketika kita melakukan investasi di pasar modal ya Pak, termasuk tadi investasi dalam pembelian saham IPO, seperti itu Pak. Iya, jadi artinya masyarakat investasi di situ, lalu kemudian kenapa perusahaan atau emiten go public tuh kan untuk pendanaan alternatif ya, misalnya kalau di bank tuh kan biaya bunga tinggi ya, tapi kalau dana masyarakat, apalagi itu dia punya prospek yang cukup bagus, itu kan menguntungkan dua pihak ya, emiten diuntungkan, masyarakat juga diuntungkan. Nah, sebenarnya kan OJK ya, sebuah perusahaan atau emiten yang akan go public itu kan harus mengeluarkan prospektus. Prospektus itu kan harus jujur, transparan, segala macam. Dan itu kan udah, prospektus itu sebelum dikeluarkan kan harus ada verifikasi itu dari underwriter, akuntan publik, dan banyak pihak-pihak ya, yang termasuk juga Bursa Efek Indonesia kan. Nah ini kenapa masih bisa mereka melakukan tindak pidana gitu ya, menyalahgunakan uang investor tadi? Iya, jadi sebetulnya sebelum perusahaan melakukan IPO atau penawaran umum saham, ini ada serangkaian proses panjang ya Pak. Jadi ada tahap persiapan dan pelaksanaan. Nah ini dalam proses IPO sendiri sebetulnya melibatkan regulator dan juga BEI ya Pak. Bursa Efek Indonesia yang nantinya akan melakukan evaluasi ataupun memberikan persetujuan atas usulan IPO yang diajukan oleh perusahaan tadi ya Pak ya. Nah selain itu juga, selain ada keterlibatan regulator, kemudian juga ada keterlibatan profesi dan lembaga penunjang pasar modal. Antara lain itu ada akuntan kemudian ada juga konsultan hukum dan juga underwriter. Nah ini sebetulnya peran dari profesi dan lembaga penunjang pasar modal ini penting ya Pak di awal ya. Dan mereka kan juga dapat sertifikat untuk bisa operasi di Bursa Efek kan. Iya, jadi kan mereka ini harus membantu emiten ya untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan juga untuk memastikan bahwa sebetulnya emiten ini layak loh untuk melakukan IPO gitu kan Pak. Nah harusnya mereka sudah bisa melakukan seleksi yang lebih ketat nih di awal. Jadi sebelum mereka membantu emiten ya untuk melakukan proses IPO, mereka harus melakukan semacam uji kepatutan atau uji kelayakan atas emiten-emiten yang akan melakukan IPO, seperti itu Pak. Apakah memang emiten ini layak gitu kan untuk bisa melakukan
IPO gitu. Misalnya dilihat dari sisi keterbukaan informasinya gitu. Prospektusnya ini sudah lengkap, sudah transparankah informasi yang disajikan dalam prospektus, tidak ada informasi yang disembunyikan ya, karena prospektus itu merupakan salah satu hal yang cukup penting juga ya Pak, iya dong, bagi kita investor ya Pak ya. Iya, bagi investor dari mana dia mengetahui perusahaan itu kalau nggak dari prospektus ataupun laporan tahunan secara berkala yang dia terbitkan kan. Iya. Nah, di dalam menerbitkan prospektus tadi, tentu kan tadi ada verifikasi dan lain-lain. Nah, lolos mereka kan gitu ya. Nah sekarang Mbak Ambar buka aja tuh yang 17 emiten tuh siapa aja tuh? Iya Pak. Iya, jadi memang selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ya Pak, di PPATK itu kita sudah melakukan analisis transaksi keuangan terhadap beberapa emiten ya Pak. 17 kan? 17 emiten Pak, iya benar Pak, sedikitnya ada 17 emiten. Dan dari hasil pemetaan atau analisis yang kami lakukan, memang kami mengidentifikasi adanya penyalahgunaan dana hasil IPO Pak, atau kita sebut penggelapan dana hasil IPO, seperti itu Pak. Jadi seharusnya kalau kita lihat dari prospektus beberapa emiten ya, misalnya PT XYZ terbuka atau PT ABC Kapan terbuka. Tuh dia itunya? Tahun 2023 Pak. Oke. Iya. Nah, ini dua emiten ini melakukan IPO di tahun 2023. Kalau kita lihat di prospektusnya itu dananya seharusnya digunakan untuk belanja modal, misalnya untuk pengadaan alat berat gitu kan, pembangunan pabrik gitu kan. Persisnya dong, bulan berapa 2023 tuh dia IPO? Dia IPO ya di sekitar pertengahan tahun 2023. Juni, Juli? Ya di pertengahan itu lah. Sekitar itu sih. Berapa dia berhasil mengumpulkan dana investor? Sekitar puluhan miliar ya Pak ya. Dari dua, kalau misalnya kita tadi saya bilang mencontohkan dua emiten ya. Dua emiten itu. Nanti 2023, nanti yang 2024 juga kasih tahu juga tuh. Iya, puluhan miliar lah mereka bisa mengumpulkan dana dari masyarakat ya terkait dengan IPO ini gitu. Kalau kita lihat dari prospektusnya. Tapi ini kan angkanya 1,5 triliun tuh yang dana terkumpul. Iya. 17 emiten itu. Iya, itu hanya sebagian kecil Pak. Yang besar-besar dong ungkap. Gimana sih Mbak Ambar Iya, nih? ada ratusan miliar yang kecil. Biar sobat PPATK ini. Iya, jadi kalau dana yang terkumpul tadi ya Pak ya, kalau secara keseluruhan 1,8 triliun ya. Iya. Di angka saya 1,5 triliun lebih. Iya, ini hanya contoh saja sih. Memang bahwa untuk menyampaikan sebetulnya ada fakta terdapat penyalahgunaan dana hasil IPO Pak gitu. Seperti itu sih Pak gitu. Kita lihat tadi tujuannya untuk belanja operasional gitu kan, atau belanja modal gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi transaksi gitu Pak, ternyata memang emiten-emiten ini melakukan serangkaian transaksi yang kompleks Pak, cukup kompleks, panjang ini itu Pak. Gimana tuh? Nah iya, jadi transaksi mereka dalam rangka melakukan penggelapan dana hasil IPO ini, mereka itu melibatkan banyak rekening, baik rekening perusahaan maupun rekening perorangan. Nah biasanya perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan terafiliasi Pak, ataupun perusahaan cangkang yang memang sengaja ya Pak didesain oleh pemegang saham. Didirikan di sini maupun di luar. Iya, untuk melakukan penyalahgunaan dana hasil IPO tersebut gitu Pak. Jadi seolah-olah transaksinya itu menunjukkan sebagaimana penggunaan dana yang ada di prospektus. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata uang itu tidak digunakan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam prospektus, tapi mengalir ke pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan penggunaan dana yang seharusnya gitu. Misalnya kemana gitu kan Pak gitu. Nah itu kita ketahui ada yang mengalir ke pemegang saham, kemudian juga ada untuk beli pemegang saham aset, utama. Pemegang saham utama, kemudian juga perusahaan atau pihak perorangan yang terafiliasi dengan pemegang saham ini, itu juga banyak teraliri Bapak. Kemudian nilainya gede tuh. Ya cukup besar sih Pak. Nah itu juga ternyata kita juga mengidentifikasi dari sebagian dana hasil IPO ini digunakan untuk menggoreng saham, termasuk saham yang diterbitkan oleh emiten tadi dan juga saham-saham lainnya. Wah itu kalau soal menggoreng saham itu juga ada bisa satu case sendiri kita bahas tuh sobat PPATK. Ya itu agak kompleks kalau masalah manipulasi pasar itu harus tersendiri ya Pak kita bahas. Terus?
Ya, itu jadi modusnya antara lain itu ya Pak. Investasi yang beresiko tinggi. Ya, investasi yang beresiko tinggi. Jadi mereka investasiin lagi kan uangnya mereka ke kayak pasar modal juga, beli saham, kemudian instrumen derivatif lainnya. Seperti itu Pak. Secara besaran ya, garis besarnya untuk penyalahgunaan dana hasil IPO-nya seperti itu. Iya, karena di prospektus kan untuk menambah modal kan. Kenapa diinvestasikan dan di tempat yang berisiko lagi iya, kan? seharusnya itu nggak boleh. Nggak Itu udah boleh. ada aturannya, nggak boleh kita atau perusahaan itu menginvestasikan dana hasil IPO pada sektor-sektor yang high risk ya Pak. Misalnya kayak sektor pasar modal itu nggak boleh sebetulnya. Seperti itu, Bang Pio. Nah, apalagi tuh bentuk-bentuk penyelewengan, penyalahgunaan dana yang diperoleh dari investor dan kemudian diapakan lagi tuh oleh emiten uang tadi? Iya, tadi mereka menggunakan banyak rekening perorangan nih Pak. Itu untuk nomini tadi ya. Jadi kita bilang orang-orang ini dimanfaatkan sebagai nomini untuk kepentingan pemegang saham dan pihak terkait lainnya gitu kan. Nah itu untuk apa? Sama Pak, jadi kalau secara garis besar memang uangnya itu akan diputar-putar terus nih ke pihak-pihak terafiliasi tadi ya, ke pemegang saham. Nah tadi nanti ujung-ujungnya nanti digunakan untuk beli aset, kemudian mengalir ke ke keluarganya gitu. Nah kalau untuk aset pribadi ini kita masih harus lihat lebih dalam lagi ya Pak. Cuman memang dari sisi aliran dana kita melihat misalnya ada transaksi pembelian aset dari rekening si pihak perorangan tadi yang teraliri dana hasil IPO seperti itu, Bang Pio. Gitu. Itu baru 2. 15 lagi apa aja itu? Aduh. Harus diungkap tuh biar investor tahu. Iya. Mbak Ambar. Iya banyak, banyak Pak itu. Cuman memang. Inisial aja, kapan dia IPO-nya? Ada yang di tahun 2024, Bang Pio. Bulan apa aja gitu? Nama. Di tahun 2024 itu sekitar awal tahun kalau nggak salah. Itu juga cukup besar, itu sampai ratusan miliar seperti itu. Nah kita juga mengidentifikasi ada sebagian dana hasil IPO itu yang mengalir ke, kita bilangnya apa, kelompok atau pemodal tertentu mungkin ya, bandar gitu ya. Oh bandar. Iya, bisa teridentifikasi bandar yang juga. suka goreng saham di pasar modal. Perusahaan tertentu ini yang terdiri dari perorangan, entitas gitu dengan bidang usaha yang terkait dengan pasar modal gitu ya. Kalau kita lihat memang ternyata atas dana tersebut diputar indikasinya untuk melakukan manipulasi pasar seperti itu Bang Pio. Itu ada koordinasi nggak dengan penegak hukum, dengan OJK misalnya? Iya. Jadi atas beberapa hasil analisis terkait dengan pelanggaran di bidang pasar modal, khususnya terkait dengan penyalahgunaan dana hasil IPO ini, kita sudah sampaikan hasil analisisnya kepada regulator Pak, yaitu Otoritas Jasa Keuangan ya. Kita juga telah menyampaikan temuan kita apa saja gitu, termasuk juga modus-modus yang digunakan dalam penyalahgunaan dana hasil IPO ini. Kita juga telah beberapa kali membahas terkait rekomendasi ya yang sebaiknya mungkin bisa dilakukan oleh regulator dan stakeholder terkait ya Pak, untuk bisa memperbaiki sistem pada IPO ini agar bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan dana hasil IPO. Tadi Mbak Ambar sebutkan bahwa PPATK juga memberikan rekomendasi ya ke stakeholder maupun kepada otoritas ya sebagai pihak yang mengawasi dan seterusnya gitu ya. Nah apa aja sih sebenarnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh PPATK itu? Iya, jadi langsung ya Pak. Jadi ada beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah kami merekomendasikan kepada OJK, PT BEI, juga kemudian kepada lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang membantu proses IPO yang dilakukan oleh emiten ini untuk melakukan seleksi yang lebih ketat atau due diligence ya Pak, uji kelayakan terhadap emiten-emiten yang akan melakukan proses IPO, terutama untuk melakukan profiling ya atas emiten, kemudian pemegang saham dan pihak-pihak terafiliasi emiten gitu. Untuk memastikan bahwa mereka pertama tidak memiliki track record yang buruk ya, atau mereka pernah terlibat mungkin
di fraud atau pelanggaran lainnya gitu ya Pak. Jadi untuk memastikan bahwa emiten dan juga pemegang saham ini memiliki integritas yang tinggi gitu. Tentunya dengan integritas yang tinggi, maka perusahaan itu akan dikelola secara baik saat ini dan juga di masa mendatang ya Pak. Dan juga dengan integritas yang tinggi dari emiten dan pemegang saham itu diharapkan pelanggaran-pelanggaran itu akan diminimalisir seperti itu Pak. Nah Mbak Ambar, dari emiten pemegang saham tadi yang melakukan IPO, ada nggak dilihat sebelum-sebelumnya juga menyalahgunakan macam-macam ya, melakukan tindak pidana lah misalnya? Dari sisi kita ya Pak? Iya. Iya. Kalau dari sisi orang-orang itu, ada nggak terkaitan dengan ini tadi dia udah kita lihat ada transaksi janggal penyalahgunakan dana IPO, tapi dia juga lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Ada nggak itu? Ada Pak, ada. Jadi banyak. Nggak banyak sih, cuman memang mungkin dia pemegang saham di emiten satu, kemudian di emiten lainnya gitu kan Pak. Nah kemudian ya ini tadi dua-dua emiten ini melakukan pelanggaran seperti itu Pak. Ini ada juga. Dan mungkin ya di lapangan juga pelaku kejahatannya bergerombol ya, ataupun bagian dari mafia kali ya. Iya Pak, yang tadi saya bilang bisa dibilang ya mafia ya Pak ya. Jadi memang seperti ada kayak kesepakatan atau kerjasama gitu ya Pak. Dalam melakukan kejahatan ya. Jadi ada emiten gitu kan, kemudian juga ada masa sih nggak terbongkar oleh modal gitu. Aparat penegak hukum lainnya. Gitu loh. Bertahun-tahun saya belum mendengar tuh ada emiten yang ditindak gitu. Kalau Mbak Ambar sendiri gimana? Iya, ini perlu kolaborasi kali ya Pak, bersama-sama dari PPATK, kita dari sisi transaksi gitu kan, kemudian dari sisi OJK selaku regulator gitu, dan juga penyidik ya Pak, mungkin juga bisa kolaborasi juga dengan penyidik Polri juga ya Pak. Nah dari 17 emiten, banyaknya hasil analisis, hasil pemeriksaan yang disampaikan, ada nggak yang udah konkret, misalnya emitennya dikenakan sanksi pidana, didenda dan seterusnya gitu? Kalau sejauh ini kami belum mendapatkan informasi tersebut ya Pak. Mungkin saat ini masih dalam tahap penyidikan atau pendalaman juga seperti itu ya Pak. Berapa besar effort Mbak Ambar dan kawan-kawan ya untuk menghasilkan hasil analisis, hasil pemeriksaan terkait kejahatan di pasar modal itu? Iya. Jadi sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa pasar modal ini merupakan industri yang cukup kompleks Pak gitu. Proses bisnisnya itu cukup rumit, produknya banyak. Pas itu peraturannya juga banyak kan, peraturan terkait dengan pasar modal. Kemudian juga pihak-pihak yang terlibat ini banyak Pak. Jadi memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami analis ya Pak, untuk bisa mengungkap ini kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran di bidang pasar modal ya. Ada manipulasi pasar, kemudian ada juga penyalahgunaan dana hasil IPO dan lain-lainnya, termasuk kami harus mengungkap ini pihak-pihak yang terlibat siapa saja, kemudian adakah mafia atau jaringan ya terkait dengan pelanggaran di bidang pasar modal ini seperti itu, kemudian modusnya seperti apa. Nah ini sebetulnya berat tapi menjadi tantangan tersendiri Pak bagi kita. Khususnya menarik juga ketika kita bisa menemukan adanya indikasi mafia tadi ya Pak ya. Mafia luar biasa juga tuh seni bidang pasar modal. Di dalam mengungkap kasusnya ya. Iya, sampai saat ini kami masih terus berupaya ya Pak. Pada satu kasus misalnya itu berapa hari tuh bisa terungkap? Nah ini kan hitungannya nggak hari sih Pak, bulan. Bulan ya? Iya, bulan. Karena itu tadi lumayan cukup melibatkan kompleks. berapa ribu rekening tuh? Banyak Pak, untuk satu emiten aja itu rekening yang terlibat ya, atau yang kami analisis atau mungkin yang terkait itu cukup banyak Pak. Bisa puluhan, dan satu rekening itu bisa panjang, apa namanya, transaksinya satu rekening beranak sekian ratus rekening transaksinya gitu ya. Seperti itu Pak. Kompleks tapi jadi tantangan tersendiri lah gitu seperti itu. Iya, jadi jangan disia-siakan ya. Iya. Effort yang dikeluarkan oleh teman-teman ya. Ya harapannya mereka melakukan kejahatan ya dipidana lah ya, supaya jangan lebih banyak lagi investor yang dirugikan. Nah Sobat PPATK, saya ini mau ngasih beberapa ya model apa namanya itu
tindak pidana kejahatan di pasar modal terkait dengan penyalahguna dana initial public offering ya. Itu ada misalnya penggunaan dana tidak sesuai prospektus ya. Tadi Mbak Ambar udah jelaskan juga ya. Nah, di sini emiten menyatakan misalnya di dalam prospektus bahwa dana IPO itu akan digunakan untuk ekspansi bisnis ya, membayar utang atau modal kerja. Namun setelah dana diperoleh dari investor itu digunakan untuk keperluan yang lain. Tadi Mbak Ambar juga udah jelaskan. Nah, di sini saya tambahkan dia melakukan investasi berisiko tinggi atau proyek yang tidak jelas gitu kan. Ini udah banyak kasusnya Sobat PPATK. Contoh kasus itu dananya dialihkan untuk kepentingan pemegang saham utama atau perusahaan afiliasi tanpa persetujuan pemegang saham minoritas. Ada juga pembelian aset dengan nilai yang di-markup ya. Nah, ini rincinya nanti banyak sekali tuh sebenarnya yang harus diwaspadai oleh teman-teman investor ya, supaya tidak terperangkap pada emiten yang nakal gitu ya. Dia tadi transfer dana ke perusahaan afiliasi. Mbak Ambar tadi sudah jelaskan kepada kita semua Sobat PPATK. Juga ini kok bisa dia melakukan manipulasi laporan keuangan tuh gimana tuh? Jadi mereka mendapatkan istilahnya apa ya, suntikan dana ya. Suntikan dana dari perusahaan yang kita bilang mungkin bagian dari bandar gitu. Untuk membuat seolah-olah perusahaan ini ekuitasnya atau net asetnya ini bagus gitu. Dipoles ya laporan keuangannya. Jadi cantik, menawan net asetnya bagus seperti itu, sehingga perusahaan punya value ya Pak nanti di mata investor, dan memang dapat meyakinkan regulator bahwa perusahaan ini layak loh dari sisi kinerja keuangan ya untuk bisa melakukan IPO seperti itu sih Pak. Kalau pemberian dividen tidak wajar itu ada nggak ditemukan? Belum sih Pak, kalau belum ada ya. Belum ada, kita belum sampai. Tapi itu salah satu kejahatan di pasar modal terkait dengan IPO juga itu. Iya. Lalu kemudian ada pembayaran utang pribadi atau pemegang saham utama. Nah, ditemukan nggak? Ditemukan Pak, ada beberapa yang ada pembayaran pinjaman ya Pak ya, atas nama pinjol pribadi, bukan pinjaman bank. Besar itu. Ya cukup besar sih Pak kalau hitungannya untuk pribadi ya Pak ya. Iya. Proyek fiktif? Ya itu ada, itu banyak juga Pak. Kayak mana tuh? Ya jadi misalnya, jadi tadi belum saya sampaikan juga, jadi ini terkait dengan modus untuk penyalahgunaan dana hasil IPO itu salah satunya adalah melakukan transaksi tapi dengan menggunakan underlying fiktif Pak gitu. Jadi di transaksinya itu mereka menyebutkan pembayaran sekian miliar untuk proyek gitu, proyek di kota A, kota B seperti itu kan. Nah tapi setelah kami telusuri lebih lanjut ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran proyek. Jadi memang sebetulnya kami menduga proyeknya ini tidak ada karena uangnya tadi ya langsung mengalir ke rekening individu atau pembelian saham seperti itu Pak. Nah, dari ke semua modus kejahatan yang dilakukan, terus tindak pidana pencucian uangnya di mana itu? Iya, ada juga Pak. Jadi tadi kan uangnya berasal dari penggelapan dana hasil IPO ya. Tindak pidana asalnya. Iya, tindak pidana asalnya tadi penggelapan dana IPO. Nah, kemudian uangnya itu nanti kalau dari hasil identifikasi kami ya Pak, dari beberapa emiten ya Pak, nah itu kan uangnya nanti akan diberikan saham nih, salah satunya ada diberikan saham. Nah kemudian nanti sahamnya tuh akan dijual nih Pak, dijual gitu dengan harga keuntungan masuk ke rekening pemegang saham, tapi tidak langsung ke rekening pemegang saham. Jadi dia akan melibatkan beberapa rekening lainnya yang memang diduga ya, untuk melayering dana hasil penggelapan IPO ini seolah-olah bersumber dari hasil yang sah gitu Pak. Jadi bentuknya itu antara lain adalah keuntungan dari penjualan saham, di mana sebetulnya sahamnya itu dibeli dari uang hasil IPO ini gitu. Nah, itu masuk ke rekening pribadi dan perusahaan terafiliasi seperti itu. Atau ada juga keterlibatan underwriter Pak. Kemudian juga perusahaan pegawai pada perusahaan sekuritas. Nah ini juga
perlu pengawasan tersendiri ya Pak untuk industri di bidang pasar modal seperti underwriter atau perusahaan sekuritas gitu, karena kami menduga ada keterlibatan mereka juga dalam pelanggaran pasar modal ini. Nah ini juga tugas baru lagi nih untuk OJK nih Pak nanti ke depannya. Ya terus setelah kita galang ya kerjasama dengan OJK, penyidik Polri dan lain-lain ya, tentunya juga masyarakat, para investor jangan mudah tergoda ya dengan saham-saham yang emiten lakukan, harus benar-benar dikaji ya. Iya, dikaji. Laporan keuangannya, siapa pelaku dari perusahaan itu dan seterusnya. Dan Sobat PPATK, saya ingin mau ngasih tip ya, bagaimana cara mendeteksi dan pencegahan agar tidak menjadi korban dari para emiten yang nakal ini. Nah, itu Sobat PPATK harus lihat tuh dia transparansinya seperti apa. Misalnya ya, investor harus memeriksa penggunaan dana secara berkala melalui laporan keuangan yang diaudit ya. Lalu pengawasan yang dilakukan oleh regulator dalam hal ini OJK itu juga harus memperketat pengawasan dan menindak tegas dari pelanggaran yang dilakukan. Harus dilakukan tadi due diligence ya Mbak Ambar ya. Nah sebelum berinvestasi, calon investor juga harus memahami rekam jejak dari emiten dan manajemennya itu seperti apa. Tadi Mbak Ambar sudah bilang bahwa pemegang saham utama di emiten yang baru IPO ini juga sebelumnya melakukan kejahatan juga pernah gitu ya. Lalu peran whistleblower ini untuk memberikan ruang ya bagi karyawan atau pihak internal untuk melaporkan pelanggaran. Nah ini Sobat PPATK benar-benar berhati-hati ya, jangan sampai dirugikan oleh para emiten nakal yang di 2023-2024 ini aja sudah ada 17 emiten yang melakukan pelanggaran ya, yang terindikasi pidana dan mengumpulkan uang sebanyak 1,5 miliar 521 miliar 948 juta 665.127 rupiah. Uang semua tuh Sobat PPATK. Uang yang terkumpul dari masyarakat tadi 87%-nya disalahgunakan. Sobat PPATK jangan lupa ya, subscribe, like, dan share video yang sangat bermanfaat ini buat kita semua. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?